Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku yang sejenis dalam variabel yang sama atau berbeda. Pendahuluan sebelum kita mempelajari materi aljabar ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kata aljabar berasal dari kata aljabar yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi, yaitu kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Kemudian, Al-Khawarizmi itu adalah ahli matematika, astronomi, dan geografi yang termasyhur. Ya, ia lahir di Khawarizmi atau Uzbekistan dan wafat di Baghdad pada tahun 850 Masehi. Selain buku tentang aljabar, ia bersama tim ahli geografinya telah menghasilkan peta pertama dunia tahun 830 Masehi. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita langsung masuk ke materi tentang pengertian bentuk aljabar. Nah, yang pertama kali ditanyakan pasti apa sih bentuk aljabar itu? Nah, dalam bentuk aljabar itu ada istilah yang namanya variabel. Variabel itu apa, Bu? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, ya. Variabel disebut juga dengan peubah. Variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z ya. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu adalah angka yang berdekatan dengan variabel. Dan kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi dia bilangannya berdiri sendiri dan nilainya selalu konstan atau tetap. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Di situ terlihat bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 ya. Di situ terdapat variabel, yaitu bentuknya adalah huruf x ya. Variabelnya adalah x kuadrat dan x. Kemudian koefisien. Koefisien dari x kuadrat itu adalah 2 dan koefisien dari x itu adalah 3. Kemudian konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, yaitu angka 4. Kita lanjutkan dengan suku tunggal dan suku banyak. Bentuk-bentuk aljabar seperti 4a, 6ab kuadrat, min 5a kuadrat BC pangkat 3 itu disebut dengan bentuk aljabar suku 1 atau suku tunggal. Ya, suku 1 atau suku tunggal itu adalah dia berdiri sendiri tanpa operasi apapun ya, penjumlahan atau pengurangan. Kemudian bentuk yang kedua adalah contoh 2P ditambah 15 ya. Jadi di situ terdapat dua suku yaitu 2P sendiri dan 15. Nah, operasinya di situ penjumlahan. Kemudian 7P kuadrat dikurangi 10P ya, itu terdapat dua suku. Sukunya apa aja? 7P kuadrat dan min 10P. Kemudian min 6P pangkat 3 ditambah 5PQ ya, itu ada dua suku juga yaitu min 6P pangkat 3 dan 5PQ. Nah,
itu disebut dengan suku 2 atau nama lainnya adalah binom. Selanjutnya, perhatikan pernyataan yang di bawah lagi ya. Bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku atau dia lebih dari 3 itu disebut dengan suku banyak atau polinom. Nah, perhatikan pernyataan yang nomor 1 di bawahnya. 2A dikurangi 5AB ditambah 4C. Nah, itu ada 3 suku, yaitu 2A sendiri, min 5AB, dan 4C. Nah, sukunya ada 3. Nah, kalau suku 3 masih kita sebut dengan trinom. Ya. Nah, kalau lebih dari 3 itu disebut dengan suku banyak atau polinom, seperti contoh di nomor 2 dan 3. Di nomor 2 di situ ada P pangkat 3 ditambah 2P kuadrat dikurangi 7P dikurangi 8. Itu memiliki 4 suku. Kemudian di contoh yang nomor 3 itu ada 5 suku, yaitu 9X pangkat 3 min 4X kuadrat Y min 5X plus 8Y min 7Y kuadrat. Itu sukunya ada 5, sehingga disebut dengan suku banyak atau polinom. Kita lanjut lagi dengan suku-suku sejenis ya. Perhatikan bentuk aljabar dari 5A kuadrat dan min 7X kuadrat Y ditambah 3 ya. Kita lihat 5A kuadrat itu artinya 5 disebut dengan koefisien dari A ya. Dan A itu disebut dengan variabel atau peubah, dan dimana nilai A itu bisa berubah ya. Kemudian min 7X kuadrat Y ditambah 3. Min 7 adalah koefisien dari variabel X kuadrat Y, dan 3 adalah konstanta, seperti itu. Nah, sekarang kita kenal dengan suku-suku sejenis ya. Suku sejenis itu apa? Suku sejenis adalah suku-suku yang variabel dan pangkatnya sama. Contoh, perhatikan 3X dan 5X ya. Di situ sama-sama X. Dan pangkat dari X-nya itu 1, sama-sama 1, sehingga dia merupakan suku sejenis. Kemudian 2X kuadrat dan 7X kuadrat ya. Di situ disebut dengan suku sejenis karena variabelnya sama-sama X dan pangkatnya sama-sama 2. Seperti itu. Contoh lagi di bawahnya. Suku-suku seperti 2X dan 2X kuadrat. Nah, di situ tidak disebut dengan suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya yang satu X, yang satu adalah X kuadrat. Jadi dia bukan sejenis walaupun koefisiennya sama-sama 2 ya. Lagi contoh misalkan 4X dan 3Y, suku sejenis bukan? Bukan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Yang satu X, yang satu Y. Lagi 5X kuadrat dan 2Y kuadrat, sejenis bukan? Tidak sejenis. Kenapa? Karena yang satu variabelnya X, yang satu Y, walaupun pangkatnya sama ya. Jadi tetap dia tidak sejenis ya. Jadi definisi suku sejenis adalah dia memiliki variabel yang sama dan pangkat tertinggi dari variabel itu juga harus sama. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Yang A ya, 7A ditambah 18 dikurangi 3A. Itu ada berapa suku? Ada 3 suku, yaitu apa aja? 7A, 18, dan min 3A. Kemudian yang B, ada berapa suku itu? Kita lihat bentuknya. 2X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 7X ya. Di situ memiliki 4 suku atau polinom. Sukunya apa aja? 2X pangkat 4, 5X pangkat 3, min 4X kuadrat, dan 7X. Seperti itu. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar 9K ditambah 8M dikurangi 4KM dikurangi 15K plus 7KM. Nah, suku-suku sejenisnya yang mana aja? Nah, kita cari yang hurufnya sama atau variabelnya sama, yaitu 9K dan min 15K. Ya, jadi ada 1. Kemudian satu lagi adalah min 4KM dan 7KM. Jadi ada 2 pasang suku yang saling sejenis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita sudah selesai ya anak-anak ya tentang operasi bentuk aljabar. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Untuk menguji kemampuan kalian, seperti biasa Ibu berikan latihan soal-soal. Silahkan latihan soal-soal tersebut kalian kerjakan, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas latihan soal-soal tersebut. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.